Dalam kitab Tahzib Syiar A'lam An-Nubala Asy-Sya'bi, seorang dari golongan tabi'in mengatakan, kalau aku melakukan 99 kebaikan dan aku melakukan satu kesalahan, maka manusia akan selalu menghitung-hitung, akan selalu mengingat-ingat satu kesalahan yang aku perbuat tersebut. Gitu, Bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, jangan lupa ada kuis di belakang episode ini dalam menyambut ulang tahun Yarsi, Rumah Sakit Yarsi yang ke-6. Dan berhadiah lumayan, hampir 9 juta lebih kalau nggak salah itu totalnya. Dan sekarang kita langsung sambut saja Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin, alhamdulillah Ustadz. Ustadz, ini cuman apa yang saya perhatikan ya, ketika orang-orang bertemu dengan pemimpin, petinggi negara, pejabat, majikan atau bos, mereka mencoba berpakaian sehebat, serapi mungkin, memakai dasi ataupun memakai jas dan segala macam. Tapi ketika mereka sholat, terkadang mereka hanya memakai sarung dan baju kaos oblong, kadang memakai seadanya, pokoknya ada yang penting sholat. Jadi saya berpikir nih, kita nggak tahu pemimpin kita ini siapa, Ustadz. Masya Allah. Memang dalam kehidupan ini, kita biasanya, insting manusia kita yang ingin bertahan hidup dan berkembang biak itu, membuat kita berusaha untuk mendapatkan validasi dari manusia lainnya terhadap perbuatan kita. Ini. Atau dalam bahasa yang lebih gampangnya, mengharapkan pengakuan orang sehingga kita menyesuaikan tindak tanduk kita sesuai dengan keinginan orang-orang tersebut. Ini. Ya, kalau bahasa agamanya namanya riya. Jadi kita berbuat kebaikan, tapi mengharapkan orang itu mengakui kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah, inilah sebetulnya dalam pembukaan tadi kita telah kutipkan Asy-Sya'bi. Beliau ini adalah seorang dari golongan tabi'in. Jadi Rasulullah SAW punya sahabat yang hidup sejaman dengan Rasul, yang nggak ketemu sama Rasul, namanya tabi'in. Sya'bi ini adalah dari golongan tabi'in. Sya'bi mengatakan, kalau aku melakukan 99 kebaikan dan melakukan satu saja kesalahan, maka manusia akan selalu memperhitungkan, akan selalu mengingat-ingat satu kesalahan yang aku perbuat tersebut. Ini. Susah hidup kita, bos. Kebalikannya sama Allah. Kalau kita melakukan 99 dosa maksiat, kemudian kita lakukan satu kali taubat saja, maka 99 keburukan, dosa maksiat yang kita lakukan hilang. Ini. Jadi mendingan kita nyari validasinya Allah daripada nyari validasinya manusia. Itu sebabnya juga Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan ini dalam kitab Al-Majmu'. Imam Syafi'i mengatakan, kalau engkau kerahkan seluruh upayamu, seluruh energimu, seluruh upayamu untuk mendapatkan keredaan manusia, maka engkau tidak akan pernah mendapatkannya. Ridho kannas la tudro. Enggak bakal. Mana ada orang yang bisa semua manusia dari dunia ini bisa terus-menerus mendukung kita, menyukai kita, memberikan dukungan pada kita. Enggak pernah ada. Sepanjang masa enggak pernah ada. Kadang-kadang ada sebagian manusia yang senang sama kita, sebagian enggak senang sama kita. Ada bahkan orang-orang yang senang sama kita pada keadaan tertentu dan enggak senang sama kita pada keadaan tertentu. Nah, memang begitu harusnya karena kita juga punya salah. Benar enggak? Jadi ketika kita berbuat baik, maka orang-orang ada yang suka sama kita. Tapi begitu kita buat salah, ya orang-orang jadi nggak suka sama kita. Ini. Tapi kejamnya manusia. Ini kejamnya manusia. 99 kali kita buat kebaikan. Satu kali aja kita buat kesalahan, maka yang akan dipersoalkan, diperhitungkan, yang akan selalu diingat-ingat oleh orang adalah satu kali kesalahan itu. Itu sebabnya dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan akan banyak wanita-wanita yang masuk neraka. Karena apa? Karena kebaikan suaminya sepanjang masa.
terhapus oleh satu kali kesalahan yang dilakukan oleh suaminya tersebut. Seakan-akan 100 hari yang panas itu hilang karena hujan satu hari. Ini kira-kira gitu. Itu sebabnya juga dalam kitab Hilyatul Aulia, ini Bakar bin Muhammad mengatakan, Ibnu Aun tidak pernah marah pada satu orang pun. Dan ketika dia terdorong untuk marah, maka dia hanya mengatakan, Barakallahu fik, mudah-mudahan Allah memberkahi engkau. Gitu aja dah. Dalam ilmu tasawuf ya, sakit hati itu sengaja dimasukkan Allah ke dalam diri kita ketika ada orang yang buat zolim kepada diri kita. Ini dalam ilmu tasawuf ini. Ini sengaja Allah masukkan rasa sakit hati itu. Buat apa? Supaya kita merasakan betapa tidak enaknya dizolimi orang, sehingga kita mencegah diri kita sendiri untuk tidak menzolimi orang lain. Ini. Jadi sakit hati itu perlu. Untuk apa? Untuk kita diajarkan oleh Allah betapa gak enaknya kita dizolimi oleh orang. Oleh karena itu jangan zolim sama orang. Kalau kita zolim sama orang, bisa jadi kita udah lupa. Tapi orang yang kita zolimi masih terus mengingat terus kezoliman yang pernah kita lakukan pada mereka. Ini. Yang tidak boleh dalam ilmu tasawuf. Ini. Jadi kalau sakit hati itu memang sengaja dimasukin. Benar gak? Yang tidak boleh adalah ketika sakit hati itu timbul, maka kita membiarkan setan untuk membisikkan kepada diri kita untuk terus mengingat-ingat, mengulang-ulang kejadian sakit hati yang seketika itu terjadi. Terus kita ingat-ingat, terus kita ulang-ulang. Bahkan kita perkuat sakit hati itu dengan mengatakan pada diri kita, iya memang ini sakit hati beneran gitu. Sehingga kita disakiti hatinya satu kali, cuma beberapa detik, beberapa menit, tapi kita ngingetnya sampai puluhan tahun. Ini yang nggak boleh. Padahal sakit hati itu sama seperti orang haus. Kalau haus ya minum, maka hausnya hilang. Nah, ibarat kalau orang haus ya minum, maka kalau orang sakit hati ya maafin. Ketika maafin, hilang sakit hatinya. Jadi maafin itu ibaratnya minum. Kalau haus, obatnya minum. Kalau sakit hati, obatnya maafin. Jangan lupain. Karena kita kalau lupain, nanti ingat lagi, sakit hati lagi. Nggak apa-apa, ingat aja terus kejadian tersebut. Tapi kita maafin. Kita bilang, hal kecil. Umur saya udah 62 tahun. Itu kejadiannya cuma satu kali. Atau itu cuma satu episode dari kehidupan yang udah berlalu. Saya tetap hidup, tetap diberikan karunia Allah, tetap berjalan dengan penuh kesyukuran. Mengapa setan mengganggu kita? Mengapa setan yuwaswisu fi sudurin nas? Mengapa setan selalu menggoda kita untuk mengingat-ingat terus, bahkan memperkuat sakit hati itu? Karena setan punya tujuan agar kita, seluruh energi kita, seluruh waktu kita, seluruh pikiran kita mengingat-ingat kejadian buruk yang menimpa diri kita, sehingga kita lupa untuk bersyukur. Ini. Sehingga kita fokus saja pada hal yang menyakitkan kita itu. Kita lupa betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jauh lebih besar, tiap hari. Sakit hatinya cuma segitu doang. Nikmatnya terus datang tiap hari. Sehingga Allah berulang kali mengatakan dalam surat Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sama kayak suami istri kalau lagi berantem, benar nggak? Suaminya salah satu kali, istrinya salah satu kali. Diingat-ingat sampai puluhan tahun, itu aja topik yang diangkat. Dicari topik yang paling menyakitkan hati pasangannya. Itu aja. Ayo, jangan. Obatnya haus, minum. Obatnya sakit hati, maafin. Kita nggak pernah bisa mendapatkan keredoan manusia sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Imam Syafi'i, dan kita juga jangan mengharapkan manusia terus-menerus memvalidasi kebaikan yang kita lakukan, karena 99 kebaikan yang kita lakukan, satu aja kesalahan yang kita lakukan, maka orang akan melihat satu kesalahan tersebut. Gitu, Fit. Waduh, itu kejadian betul-betul terjadi, Ustadz. Saya pernah juga dizolimi dulu. Pada waktu dizolimi maksudnya ya nggak ngaruh lah, nggak apa-apa. Tapi beberapa hari kemudian kayak ada yang bisikin gitu. Tapi itu kan nggak boleh loh, itu nggak benar tuh. Nah kemudian beberapa hari sakit hati.
Ditiupkan sakit hati, kemudian terbawa mimpi. Dan segala macam, Ustaz. Padahal ternyata begitu saya ketemu orangnya baik sekali dan ternyata kita cuma salah paham. Masya Allah, Ustaz. Ya, memang obatnya sakit hati, maafin. Obatnya aus, ya minum. Ini juga sebabnya, ini dalam ilmu tasawuf lagi ya. Imam Ghazali mengatakan, kalau kita sakit hati itu ya, sebelum Imam Ghazali ya, kalau kita sakit hati itu seperti luka. Kalau luka itu terus kita korek-korek. Kalau luka itu terus kita kasih jeruk nipis, ya tambah lama tambah sakit. Benar kan? Tapi kalau kita lupain luka itu, kita jalani aja hidup sebagaimana semestinya, maka luka itu nggak ada artinya. Imam Ghazali mengatakan ini, apalah arti luka itu kalau luka itu membawa kebahagiaan. Nah ini bos, luka mah luka, tapi kalau luka itu membawa kebahagiaan, apa artinya luka itu? Ya kan? Yang paling dahsyat lah yang kita selalu lihat tiap hari ya, bagaimana seorang ibu melahirkan anaknya, darah bercucuran berliter-liter. Tapi darah yang keluar itu ketika melahirkan malah mendatangkan kebahagiaan. Kalau ente laki-laki nggak begitu paham mengenai melahirkan, ini dah. Kita main bola dah. Main bola jatuh kebeset, kaki keselewat segala macam, bener gak? Ini Achilles tendon saya putus, bener gak? Apalah artinya baret-baret segala macam, lecet-lecet kecil ketika kita naik sepeda, ketika kita main bola segala macam. Kalau lecet-lecet itu mendatangkan kebahagiaan, benar kan? Nah, inilah sebetulnya inti dari ajaran tasawuf ini sendiri, bahwa membiarkan setan untuk terus meniup-niupkan agar kita terus mengingat-ingat, bahkan memperkuat rasa sakit hati itu sama juga kita mengorek-ngorek luka yang ada, kemudian meneteskan jeruk nipis di atasnya. Nah ini. Sebaliknya, kalau kita biarkan saja luka itu, kemudian kita syukuri hal-hal lain, maka kita tidak terfokus menghabiskan energi, pikiran untuk memikirkan betapa malangnya diri kita. Tapi kita bisa terus menyadari betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Kita udah tidur, bangun pagi-pagi, sebetulnya udah lupa atau sakit, bener gak? Ada matahari, ada burung-burung bunyi-bunyi, sebetulnya udah lupa. Habis itu kita ingat-ingat lagi, sama juga luka, lu korek-korek lagi. Nah, udah, jangan dah. Back to it. Baik, Alhamdulillah. Semoga kita sendiri bisa menerapkan apa yang diajarkan di episode ini dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam rangka ulang tahun Rumah Sakit Yarsi yang ke-6, kita akan banyak bagi-bagi voucher. Insya Allah akan ada 10 orang pemenang. Jawab di kolom bawah ini ya. Ramein komentar-komentarnya. 5 voucher kalsium skor A6 Rp160.000. 5 voucher screening payudara A1,2 juta rupiah. Dan pertanyaannya adalah, di manakah alamat Rumah Sakit Yarsi di Jakarta? Oke? Di manakah alamat Rumah Sakit Yarsi di Jakarta?